Mohon penjelasan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 239. Apakah maksudnya kita bisa sholat dengan berjalan kaki dan bagaimana caranya, Ustaz? Ya, coba dibaca ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, maka salatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah atau salatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat itu menjelaskan betapa pentingnya sholat, sehingga dalam keadaan bagaimanapun juga, selama akal masih sehat, ya, meski dalam suasana perang sekalipun, tidak diperkenankan untuk meninggalkan sholat. Ini membuktikan bahwa sholat itu sangat penting. Karena puncak zikrullah itu sholat. Maka dalam suasana perang pun tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat tetap harus didirikan. Nah, bagaimana caranya? Bisa dengan berjalan, tapi ya semaksimalnya. Caranya dengan berjalan semaksimalnya. Maka dalam sholat khauf itu ada tata caranya semaksimalnya dalam suasana perang. Kalau takut, fa'in khiftum, kalau takut kamu diserang oleh musuh, maka farijalan aw rukbana, tetap tunaikan sholat semaksimalnya, bisa dengan berjalan, bisa dengan berkendaraan. Hal ini pernah terjadi sebelum turun ayat tentang sholat khauf ini. Dulu Nabi dan para sahabat pernah terhalang dari mendirikan sholat di waktu perang Khandaq. Hubisna yaumal Khandaq hatta zahaba hawiyun minal lail. Dulu kami pernah terhalang dari mendirikan sholat saat perang Khandaq hingga menjelang malam, hatta kufina, sampai kemudian Allah turunkan pertolongannya. Pertolongannya apa? Wadzalika qaulullahi ta'ala wa kafallahul mu'mininal qital wa kanallahu qawiyyan aziza. Al-Ahzab ayat 25 itu pertolongan Allah. Allah hindarkan orang-orang yang beriman dari peperangan. Allah hindarkan. Jadi saat perang Khandaq, sebelum turun ayat terkait dengan sholat khauf ini, tidak bisa sholat karena belum turun ayat. Bagaimana caranya? Karena takut kalau nanti sholat diserang oleh musuh. Nah, sedangkan Allah belum turunkan ayat sebagai petunjuk bagaimana hendaknya kita mendirikan sholat. Maka dari zuhur, asar, maghrib, isya itu terhalang. Nah, begitu Allah sementara hindarkan orang-orang yang beriman dari peperangan sebagai bentuk pertolongan Allah pada waktu itu, lantas Nabi memanggil Bilal, fada'a Rasulullah Bilalan fa'amarahu fa'aqama fasallat zuhra wa ahsana as-salat kama kana yusalliha fi waqtiha. Kemudian Bilal iqamah, kemudian didirikan sholat zuhur dan memperbagus sholat tersebut sebagaimana sholat pada waktunya, padahal itu sudah menjelang malam. Sedang zuhur belum didirikan. Nah, kenapa belum didirikan? Karena terhalang di perang Khandaq, sedangkan ayat belum turun. Bagaimana kalau posisi seperti ini? Nah, kemudian setelah sholat zuhur, Bilal kemudian fa'aqama lil asri fasallaha kadzalika. Bilal iqamah untuk sholat asar, kemudian sholat dan memperbagus sholat juga sebagaimana sholat asar ditunaikan pada waktunya.
Setelah itu fa'aqamal maghriba fasallaha kadzalika. Setelah sholat asar, sholat maghrib. Perbagus sholatnya juga sebagaimana disolat pada waktunya. Summa aqamal isya'a fasallaha kadzalika. Setelah maghrib ya sholat isya, memperbagus sholat isya. Wa dzalika qabla ayyanzila fi sholatil khauf. Yang demikian dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau karena Allah belum turunkan tentang tata cara sholat khauf. Sedangkan terkait dengan tentang sholat khauf ini, Hajat mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Lah ini turunnya ayat. Jika kamu takut diserang oleh musuh, maka kamu dirikan sholat, boleh dengan berdiri maupun berkendaraan. Tata caranya ya semaksimalnya, sebisanya. Fattaqullah mastata'tum. Yang penting, yang utama jangan tinggalkan sholat hanya gara-gara suasana perang. Nah, ini luar biasa. Dalam kondisi perang pun musuh mengintai di mana-mana, taruhannya nyawa. Tetap kita tidak diizinkan oleh Allah untuk meninggalkan sholat. Harus dirikan sholat. Ini bukti bahwa sholat itu sangat penting di hadapan Allah. Itu yang akan dihisab pertama kali oleh Allah nanti. Kalau sholat kita bagus, maka bisa dipastikan menurut Nabi semua amal kita bagus. Kalau sholat kita rusak, maka bisa dipastikan oleh Nabi semua amal kita juga rusak. Maka dalam suasana peperangan pun selama akal masih sehat, wajib untuk mendirikan sholat. Nah, kita sekarang tidak. Banyak di antara kita yang ngaku sebagai orang Islam, jangankan suasana perang, suasana bekerja pun tinggalkan sholat, habis waktunya. Suasana bermain tinggalkan sholat, habis waktunya. Padahal bisa aman, bisa tenang, tetapi mempermudah, meremehkan pentingnya sholat. Sehingga banyak orang ngaku Islam ning sholatnya keteteran. Mung goro-goro lagi nyambut gawe, sholatnya dikalahke. Sampai ada kapan itu ya pertanyaan. Waktu Ustadz almarhum masih membersamai kita, Allah maghfirlahu warhamhu. Bagaimana menurut tuntunan Ustadz? Karena saya punya gawe, sehingga waktu maghrib itu banyak tamu yang datang, sehingga sholat saya habis waktu karena nemui tamu. Bagaimana Ustadz? Mempermudah, mau ketekan tamu mergo jagongnya sampai ora sholat maghrib. Padahal ini suasana perang, sholat tetap harus didirikan. Mau nemoni tamu jagong nganti mengorbankan sholatnya. Nah, berarti lebih mementingkan dunianya. Nah, ini ya kita perhatikan, sholat itu sangat penting. Apapun kondisi kita, selama masih sehat. Kalau hanya sakit, tidak suasana perang, lebih mudah lagi. Kalau tidak bisa berdiri, ya dengan duduk. Tidak bisa duduk dengan berbaring. Itu solusi dari agama kita. Namun sholat tetap harus didirikan. Dalam perang pun bisa dengan berjalan. Caranya bagaimana? Semaksimalnya. Atau bisa berkendaraan. Misalkan nunggang kuda sambil sholat. Bisa, arahnya kemana-mana. Kondisinya darurat. Extraordinary. Suasana perang. Maka tidak mengarah kiblat pun, fa'aina matuwallu fasamma wajhallah. Dimanapun kamu menghadap, di situ kamu temukan wajah Allah, karena kondisinya tidak normal. Lah nanti kalau sudah normal, wa idza amintum fadkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika keadaan sudah aman, maka sholatlah sebagaimana biasa, sebagaimana Allah mengajarkan segala sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ya, misal panjenengan bepergian, tidak hanya suasana perang saja.
bepergian dengan pesawat terbang. Kondisinya darurat itu. Jenengan mau sholat secara normal tidak bisa. Lagi madhep kiblat rono wis menggok rene, wis menggok rene, wis menggok rene. Apa terus ora sholat? Ya tetap sholat. Jangan malu engko sampinge misalnya nek sing ngelokke lho ora madhep kiblat tok sholat. Nah, kebanyakan dari kita banyak yang malu untuk sholat di pesawat, banyak yang malu untuk sholat di kendaraan, di perjalanan yang mana tidak bisa berhenti. Kan kalau pesawat tidak mungkin berhenti. Nah kalau kita pakai bis, pakai darat, kereta itu masih mudah, kita sholat secara normal berdiri masih bisa. Kalau pesawat itu sudah tidak normal. Tidak mungkin mampir transit di atas terus sholat sih, tidak mungkin. Atau transit di bawah, keluar pesawat sholat ditinggal nanti. Sedangkan kalau perjalanan internasional melalui lewat waktu-waktu sholat yang banyak, panjang perjalanannya, apa terus ora sholat? Banyak yang malu untuk sholat di perjalanan, apalagi kalau internasional, apa meneh kanan kirinya kebetulan orang barat yang bukan orang Islam, wis rikuh itu mau sholat, engko nek ditekoni piye? Engko nek dikira teroris piye? Dikira anu piye kan? Malu akhirnya. Terus lebih memilih tidak mendirikan sholat. Nah, maka apapun kondisinya selama akal masih sehat, tetap dirikan sholat dimanapun berada. Ini pentingnya sholat, sehingga ayat itu menunjukkan betapa pentingnya sholat. Nah, sehingga jangan diremehkan, apalagi kita dalam keadaan yang normal, aman seperti ini. Tidak ada alasan lagi untuk tidak menunaikan sholat dengan khusyuk. Tidak ada alasan lagi. Dalam suasana perang pun wajib sholat didirikan.